Olivia. Ayo saksikan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Lasem periode 2021-2022. Mantapkan pilihan kalian untuk the next leader OSIS SMA Negeri 1 Lasem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Aurora Chandra Pradita sebagai kandidat ketua OSIS periode 2021-2022 dan rekan saya Segar Aisyah Diri Kaditya sebagai kandidat wakil ketua OSIS tahun 2021-2022. Di sini kami akan menyampaikan visi, misi program kerja, tujuan program kerja serta program kerja unggulan kami. Visi kami menumbuhkan sikap affectionate terhadap aspek holistik, mewujudkan kegiatan yang bermanfaat, efektif, berkualitas dan menyenangkan, serta menghilangkan stigma negatif yang berdampak insecurities pada remaja. Misi kami yang pertama memotivasi siswa untuk peduli terhadap segala aspek kehidupan, melaksanakan kegiatan yang terencana dalam segala bidang, melaksanakan siswa di sekolah yang berintegritas, berkarakter, untuk menghasilkan siswa-siswi dengan segudang prestasi. Yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri siswa-siswi SMA Negeri 1 Lasem. Adapun program kerja kami, yang pertama pada event Hari Kemerdekaan, ada dua program kerja. Yang pertama adalah peran atau pekan kejuaraan, dan yang kedua adalah Waidaya Pawai Budaya. Yang kedua pada event peringatan Hari Kartini, ada dua program kerja. Yang pertama adalah Seja atau Sesorak Jawa, dan yang kedua adalah SMS, Manila Model Selection. Yang ketiga pada event Hari Bahasa, ada dua program. Yang pertama adalah BIIJ atau Bahasa Indonesia, Inggris, dan Jawa. Program yang kedua adalah EFG atau Education for Generation. Pada event yang keempat adalah untuk kelakon atau kelas kontes atau biasa kita sebut dengan kelas meeting. Ada satu program kerja yaitu POSCO atau Pekan Olahraga, Seni, Kreativitas, dan Organisasi. Tujuan dari program kerja kami yang pertama adalah membentuk sikap percaya diri, menghasilkan SMA dengan segudang prestasi, membuat para siswa-siswi menjadi percaya diri, mengenalkan para siswa-siswi terhadap bahasa daerah, bahasa nasional maupun internasional, serta meningkatkan sikap kewirausahaan dan sikap disiplinitas siswa. Dan serta kita juga harus meningkatkan rasa kreativitas siswa. Adapun program kerja unggulan kami ada dua. Yang pertama adalah Waidaya atau Pawai Budaya. Kegiatan ini yaitu sebuah kegiatan mengadakan perlombaan pawai budaya yang teknisnya adalah setiap kelas membuat sebuah karya kreativitas yang nantinya akan ditampilkan pada saat pawai. Mengapa harus kebudayaan? Karena kebudayaan sangatlah penting bagi negara kita. Coba kita melihat lebih luas lagi pada zaman sekarang ini. Sekarang ini kebudayaan Indonesia, khususnya lokal, sudah hampir luntur. Apalagi di tengah-tengah para remaja. Maka dari itu kami sepakat untuk membuat sebuah program kerja untuk meningkatkan eksistensi kebudayaan, khususnya kebudayaan lokal. Program kerja unggulan kami yang kedua yaitu Smadela Stand atau Semasta. Program kerja ini mendirikan kegiatan kewirausahaan atau membuat stand bazar yang akan untuk sasarannya adalah seluruh warga Semandela, akan dikerjakan pada saat HUT Semandela.
Mengapa harus kewirausahaan? Kita ini para remaja harus mengembangkan sikap kewirausahaan untuk memikirkan bagaimana hari ke depannya. Tadi adalah visi misi program kerja, tujuan program kerja, serta program kerja unggulan kami. Ingin yang pas? Ya dipasin aja. Ingin Semanila maju? Pilih nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas nomor 2 dari Partai Surya. Perkenalkan, nama saya Miranti dari kelas 11 MIPA 1 sebagai kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 1 Lasem periode 2021-2022 bersama dengan rekan saya Fania Aulia dari kelas 11 MIPA 4. Di sini visi kami mewujudkan SMA Negeri 1 Lasem yang berkualitas, unggul dalam prestasi, melalui siswa-siswi yang cerdas, tanggap, berkarakter, berwawasan global, dengan berlandaskan iman dan takwa. Dalam menyukseskan visi, kami memiliki misi. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menciptakan kepengurusan yang aktif, asyik, kreatif, terampil, inovatif, dan fleksibel. Yang ketiga, menjadikan organisasi OSIS sebagai sarana dalam menyalurkan bakat minat siswa dalam berprestasi. 4. Mengembangkan dan menggali potensi prestasi siswa yang berdasarkan dengan iptek, imtab, dan akhlak mulia. Yang kelima, menjalin kerjasama untuk mempererat hubungan antar organisasi sekolah. Dan yang keenam, melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya. Adapun program unggulan dari tim kami adalah 1. Gemar atau Gemar Ramadan, yaitu mengadakan kegiatan bernuansa Islami pada bulan Ramadan. Kegiatan-kegiatan itu berupa 1. Lomba-lomba yang bernuansa Islami. 2. Pekan sosial, ada donasi, zakat, dan acara-acara sosial lainnya. 3. Pengajian. Program kedua adalah WR atau Write and Read, sesuai dengan namanya, menulis dan membaca. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat literasi siswa Semanila. Program ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama, teknisnya. Tiap kelas akan diberi sosialisasi tentang program ini. Kemudian tiap kelas akan diminta untuk mengirimkan 1 karya berupa cerita yang selanjutnya akan dikumpulkan kepada pengurus OSIS. Selanjutnya tahap publikasi. Pada tahap publikasi ini, tiap minggunya akan di-share 2 cerita. Kelas 11 melawan kelas 11, kelas 12 melawan kelas 12, dan kelas 10 melawan kelas 10. Dan tiap akhir pekan akan diadakan voting untuk menentukan cerita favorit mingguan. Bagian yang kedua yaitu penghargaan cerita terbaik. Nominasi pemenang cerita terbaik diambil dari pemenang cerita mingguan. Dan penilaiannya 50% dari penilaian juri dan 50% dari voting. Selanjutnya program kerja yang ketiga yaitu COFFEE atau Eco Friendly Week. Kegiatan ini bertujuan untuk memperingati Hari Sejuta Pohon dan untuk sebagai bentuk langkah mencintai lingkungan. Teknisnya yaitu tiap kelas akan diminta untuk mengumpulkan tanaman. Jenis dan jumlahnya akan ditentukan. Selanjutnya untuk penanaman dan perawatan akan dilaksanakan oleh siswa. Namun jika keadaan tidak memungkinkan akan dilaksanakan oleh DA, OSIS, dan DPK. Selanjutnya program kerja yang keempat yaitu SMEGOT atau Semanila Got Talent. Pada program kerja kali ini kita akan mencari bakat-bakat siswa Semanila, baik melalui lomba maupun ajang pencarian bakat. Selanjutnya program kerja yang kelima yaitu Festival Day, yaitu kegiatan untuk melestarikan kesenian dan budaya lokal dari daerah Rembang maupun Jawa. Berikut tadi adalah pemaparan visi misi serta program kerja dari kami pasangan nomor urut 2 dari Partai Surya. Dengan Surya menuju Semanila luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alfitaris Yamalia dari kelas 11 MIPA 3 sebagai kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Lasem periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Akila Yudia Leticia dari kelas 11 MIPA 4 sebagai calon ketua OSIS 2021-2022 SMA Negeri 1 Lasem. Izinkan kami di sini untuk memaparkan visi, misi, dan juga program unggulan dari paslon nomor urut 3. Visi, meningkatkan mutu dan kualitas siswa SMA Negeri 1 Lasem dengan memberikan ruang kegiatan yang berorientasi pada pendidikan berkelanjutan dan mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dalam berprestasi serta membentuk kepribadian yang baik, yaitu bertanggung jawab, aktif, inovatif, dan kreatif. Adapun misi kami, 1. Mempererat relasi internal dan eksternal organisasi dengan mengutamakan tata krama dan norma yang berlaku. 2. Melanjutkan dan meningkatkan program kerja OSIS sebelumnya. 3. Melaksanakan dan meningkatkan mutu dan kualitas program kerja OSIS. 4. Memberikan ruang kegiatan yang berorientasi pendidikan berkelanjutan. Dan yang kelima, memberikan ruang kegiatan bagi siswa guna mengembangkan minat dan bakat. Kami memiliki dua program unggulan. Yang pertama yaitu Lampion atau dikenal sebagai Manila Championship. Program ini memiliki dua event. Yang pertama adalah ASC Arts Manila Competition dan SLT Manila Language Competition. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi bakat minat para siswa SMA Negeri 1 Lasem guna mengharumkan nama baik SMA 1 Lasem ke depannya. Kemudian program unggulan yang kedua adalah Temu Kampus. Program ini bertujuan untuk memberikan gambaran ke depannya tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan, dan program ini membuat siswa tahu akan jurusan kecintaan, bukan jurusan kecelakaan. Baik, itulah visi, misi, dan juga program unggulan dari paslon nomor urut 3. Bersama 3, kita bisa. Bersama 3, Manila Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Nabi Ahmadudin, kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Lasem periode 2021-2022, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indra Ramadan dari kelas 10 IPS 1, bakal calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan visi, misi, dan program unggulan kami. Visi kami yaitu mewujudkan OSIS SMA Negeri 1 Lasem sebagai wadah penyaluran kreativitas dan bakat siswa, serta merealisasikan suasana sekolah yang kondusif, menyenangkan, dan cinta lingkungan. Untuk misi kami yang pertama yaitu menjalankan setiap program kerja dengan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, menyukseskan dan mewujudkan program unggulan kami sebagaimana yang telah kami sampaikan. Yang ketiga, menjadikan organisasi OSIS sebagai jembatan aspirasi siswa dengan sekolah. Yang keempat, melanjutkan program kerja yang sudah ada dengan meningkatkan kualitas mutu kerja. Yang kelima, mempererat dan merangkul semua organisasi untuk menuju sekolah yang berkualitas. Yang keenam, mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi OSIS di setiap program kerja, serta merangkul seluruh rakyat Semarang untuk menuju sekolah yang berkualitas. Oke, baik. Kami juga memiliki beberapa program kerja unggulan. Kami memiliki 3 program kerja unggulan. Yang pertama adalah SMADICO, Manila Debat Competition. Yang kedua, Fun Art and Musicalization of Manila. Dan yang ketiga, Go Green and Recycle Contest. Oke, saya bahas satu persatu. Untuk yang pertama, SMADICO, Manila Debat Competition. Manila Debat Competition merupakan sebuah ajang kompetisi antar sekolah, dan ini sifatnya berjenjang. Jadi kontes ini berkaitan tentang istilahnya lomba debat lah. Kita melaksanakan kontes debat ini bisa debat bahasa Indonesia atau Inggris antar kelas, jadi berjenjang. Untuk kelas 10 rencananya dari temanya itu tema lingkungan, untuk kelas 11 tema ekonomi, dan untuk kelas 12 bisa masa depan dan politik. Program kerja SMADICO, Manila Debat Competition, diharapkan bisa melatih pola berpikir kritis seorang siswa, kemudian kerja sama antar tim,
dan juga cekatan dalam menangani sebuah masalah. Kemudian program kami yang kedua adalah Fun Art and Musicalization of Semanila. Untuk Fun Art sendiri kita melaksanakan Plan A dan Plan B. Untuk Plan A adalah sekolah offline dan Plan B merupakan sekolah online. Untuk sekolah offline sendiri, Fun Art kita akan lakukan dengan kompetisi membuat mural dan juga kompetisi membuat poster majalah dinding. Kemudian untuk segi sekolah online, untuk Fun Art kita akan membuat lomba poster digital. Dan kemudian ada juga Musicalization of Semanila. Musicalization of Semanila juga merupakan program kerja tentang kesenian. Untuk program ini ada dua kompetisi. Yang pertama kompetisi drama kolosal dan yang kedua ada puisi musicalization. Untuk secara offline kita akan melaksanakan lomba drama kolosal hanya untuk diperuntukkan untuk kelas 10, sedangkan untuk musicalization of puisi akan dilaksanakan untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kemudian program kerja yang ketiga merupakan Go Green and Recycle Contest. Program kerja ini bergerak di bidang lingkungan. Tujuannya diharapkan semua siswa bisa memupuk rasa cinta lingkungan dengan memanfaatkan barang bekas yang ada, juga menjaga lingkungan di sekolah. Untuk Go Green sendiri, kita juga memiliki Plan A dan Plan B. Untuk Plan A, kita akan mengadakan reboisasi dan penanaman taman kembali. Untuk recycle kontesnya, kita berencana membuat sebuah kompetisi kostum dari bahan bekas. Untuk kegiatan offline-nya, kita juga ada rencana yaitu tentang penghijauan dengan membuat video kreasi. Mungkin itu saja beberapa program kerja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari misi pemaparan misi dan misi program dari kami. Oke, kalian sekarang butuh sebuah pemimpin yang maju. Ayo, satukan suara, satukan jiwa, dan satukan raga. Ayo, pilih nomor 4. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Alisa Sarjani Sumirso. Untuk sebelum mulai acara debatnya, saya akan membacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Yang pertama, kandidat dan pendukungnya dilarang melakukan keributan baik di area sekolah maupun di luar area sekolah. Yang kedua, antara kandidat dilarang mencela argumen yang disampaikan oleh kandidat lain. Yang ketiga, perhitungan waktu menjawab pertanyaan dimulai saat calon ketua mulai berbicara. Yang keempat, moderator akan menghentikan pemaparan apabila waktu telah habis. Dan yang kelima, kandidat dilarang membawa atribut apapun yang memprovokasi calon yang lain. Debat akan dilaksanakan dengan sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Namun sebelumnya akan ada pertanyaan dari beberapa kombinasi, yaitu Pak Eko, Pak Hisyam, dan Bu Erna. Untuk para pembina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Erna. Baik, untuk kelebihan saya sendiri, saya memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri. Dan kelebihan saya, dan kelemahan saya kurang dalam berorganisasi, kurang jam terbang. Mungkin untuk meningkatkan, untuk menutupi rasa kekurangan ini, saya mengikuti organisasi dan berani untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Lasem. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Erna. Ketika kamu bertemu dengan pasangannya, kenapa kamu memilih menjadi seorang wakil? Oke, alasan saya memilih mencalonkan diri sebagai wakil ketua karena sejak awal saya juga kepengennya juga menjadi seorang wakil ketua OSIS. Dan alasan yang lain karena mungkin kalau saya menjadi ketua OSIS dengan sifat saya mungkin kadang suka
bergurau, kebanyakan bergurau, mungkin itu saya rasa tidak pantas. Dan sedangkan untuk Akmal sendiri mempunyai sifat yang kalem, tegas, mungkin itu kelebihannya, dan saya memutuskan dia sebagai ketua, sedangkan saya sebagai wakilnya. Mungkin dari belakang saya akan mensupport dia, bekerja sama dengan dia, memberikan sebuah ide-ide. Itu saja mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kelebihan dan kekurangan saya? Yang namanya manusia pasti memiliki sebuah keunggulan dan juga kekurangan. Maka dari itu, keunggulan saya adalah saya berani dan percaya diri untuk berbicara dengan baik di depan banyak orang. Dan kelemahan saya sendiri adalah saya sulit dihubungi ketika sudah berada di rumah. Dengan mengatasi kekurangan tersebut, saya akan berusaha lebih aktif kembali agar bisa dihubungi, agar bisa merespon dengan baik, khususnya untuk anggota OSIS atau pengurus OSIS nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, mengapa saya memutuskan menjadi wakil ketua OSIS? Menurut saya, kurang lebih kemampuan kita itu sama-sama memiliki rasa kepercayaan diri, sama-sama memiliki rasa kepemimpinan. Akan tetapi, rekan saya ini memiliki percaya diri, memiliki keberanian yang lebih untuk berbicara dan tampil di depan umum dengan baik. Sekian dari saya, dan terima kasih. Saya mau bertanya, sebagai ketua atau pengurus OSIS, ya sudah pasti harus memikul tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Apa solusi ketika kamu bekerja dalam tekanan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya, bagaimana solusi nantinya jika saya menjadi pemimpin dan saya bekerja dalam tekanan? Saya bekerja nantinya tidaklah sendiri. Saya bekerja memiliki kepengurusan. Jadinya jika saya bekerja dengan adanya tekanan, saya akan membagikan tekanan tersebut, bukan membagikan, tapi nantinya akan diselesaikan bersama. Karena saya bekerja itu tidak sendiri. Saya bekerja dengan anggota kepengurusan saya. Sehingga nantinya saya akan memberitahukan tekanan apa sih yang sebenarnya menimpa pada diri saya. Kemudian akan diselesaikan bersama-sama dengan memberikan pemikiran dari masing-masing anggota saya. Dengan seperti itu, nanti dari seluruh pemikiran anggota saya akan saya simpulkan. Dengan begitu, tekanan yang sebelumnya menimpa saya akan menjadi sebuah tidak adanya tekanan lagi, berjalan dengan baik lagi dalam saat saya memimpin sebuah organisasi. Jadi intinya, saya bekerja tidak sendiri. Saya bekerja dengan anggota saya. Jika saya mengalami atau bekerja dalam tekanan, saya akan melibatkan anggota saya untuk menemukan solusinya. Tapi saya bukan berarti saya lari dari masalah tersebut, tapi saya harus juga bisa menjadi bagian dari solusinya dengan menyimpulkan seluruh pemikiran-pemikiran anggota saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Sebagai ketua atau pengurus OSIS, apa solusi kalian ketika kalian bekerja dalam tekanan? Yang pertama, tetap tenang, jangan panik, pikirkan dengan matang, tetap mengoptimalkan kinerja agar tetap kondusif, dan karena pasti ada jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika program kerja yang Anda miliki tidak bisa berjalan dengan mulus, misal ada hambatan terjadi dan membuat program kerja Anda terhenti dan gagal, apa yang kamu lakukan untuk menangani jika salah satu program kerja tidak terlaksana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah jelas pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Jika program kerja kalian tidak dapat terlaksana, apa solusinya? Pastinya sebelum kita memikirkan program kerja ini dapat terlaksana atau tidak, kami sudah menyiapkan suatu plan A dan plan B.
Ketika plan A tidak dapat dilaksanakan, kita akan mencoba melaksanakannya atau berkoordinasi dengan pembina menggunakan plan B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana nantinya yang akan saya lakukan jika program kami tidak bisa dilaksanakan? Saya akan menjawab seperti ini. Program yang telah kami buat, telah kami pikirkan matang-matang. Bagaimana nanti jika tidak terlaksana ataupun terlaksana? Kami telah membuat program yang sefleksibel mungkin. Karena kami belum bisa memastikan apakah nantinya dijalankan secara offline ataupun online, ataupun hanya sebagian yang offline dan yang lainnya online. Dengan begitu, saya membuat program unggulan kami dengan sefleksibel mungkin. Jika nantinya dilaksanakan secara offline, maka program kami akan juga bisa dilaksanakan secara offline. Jika masih bisa keadaan sekarang ini dilaksanakannya masih secara offline, maka program kami juga masih bisa dilaksanakan secara online. Tetapi jika memang keduanya tidak bisa dilaksanakan, maka saya akan berkoordinasi dengan pembina bagaimana mendapatkan solusinya. Jika memang dari pembina sudah tidak bisa memberikan, jika memang sudah dari pembina mengizinkan ataupun mengiyakan jika memang benar program kami tidak bisa dilaksanakan, maka kami akan terima dengan sepenuh hati. Tapi jika dari pembina masih bisa berbicara ataupun mengatakan masih bisa diusahakan untuk dilaksanakan, maka kami akan terus semaksimal mungkin melaksanakan program yang telah kami buat sebelumnya. Terima kasih. Menjawab pertanyaan, bagaimana jika program yang kalian jalankan gagal? Jawaban saya cukup sederhana. Sebelum kami melaksanakan atau merealisasikan program tersebut, kita lihat peluang berhasil dan tidaknya. Kalau peluang berhasilnya tinggi, kita laksanakan dan kita rencanakan. Kalau tidak, kita tiadakan saja. Kemudian kalau sudah kita realisasikan, tapi hasilnya ternyata di luar ekspektasi kita, tindakan kita pertama tetap tenang, kemudian mengevaluasi di mana letak kesalahan sehingga membuat program itu gagal. Kemudian kita cari solusinya supaya di program selanjutnya itu tidak terjadi hal serupa. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Apabila ada program kerja kami yang tidak terlaksana, hal yang saya lakukan adalah seperti halnya misi kami, yaitu melaksanakan kegiatan yang terencana dalam setiap bidang. Maka dari itu, ketika kami membuat sebuah program kerja, kami akan merencanakannya dengan matang-matang, yaitu membuat plan A ataupun plan B. Misalnya contohnya program kerja kami yang yaitu POSCO atau Pekan Olahraga Seni Kreativitas dan organisasi. POSCO itu tidak bisa dilaksanakan secara online. Maka dari itu solusinya kami membuat plan B, yaitu mengganti program kerja POSCO menjadi PSYCHO atau Pekan Seni Kreativitas dan Organisasi. Terima kasih. Pertanyaan ini ditujukan untuk semua paslon dan boleh perwakilan yang menjawab. Apa respon kalian apabila ternyata kalah dalam pemilihan ketua OSIS ini? Dan berikan kalimat yang meyakinkan bahwa kalian layak menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Apa yang saya lakukan ketika nanti saya kalah dalam pemilihan? Ketika nanti saya kalah dalam pemilihan, saya tetap akan berlapang dada, menjalankan aktivitas dengan biasa, dan menjalankan sebaik mungkin sebagai pengurus OSIS. Satu kalimat yang membuat kalian yakin untuk memilih saya, memilih kami disiplin, bertanggung jawab, kami memiliki visi, misi, dan program kerja yang efektif, efisien, fleksibel, dan menyenangkan. Terima kasih. Jika kalian kalah dari pemilihan ini, dan sebutkan satu kalimat untuk meyakinkan teman-teman agar bisa memilih paslon 2.
Respon saya adalah tetap sabar dan menerima hasil, karena jika saya tidak menerima hasil, tidak ada perubahan, sama saja. Lalu satu kalimat untuk meyakinkan teman-teman adalah dengan Surya menuju Wisma luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa respon apabila kalah dan bagaimana cara meyakinkan semua orang? Di dalam pemilihan pastinya ada menang dan kalah, dan itu adalah hal yang wajar. Dan kami akan menerima dengan lapang dada serta menjalankan kehidupan seperti biasa. Dan bagaimana cara meyakinkan seseorang untuk memilih kita? Bersama tiga, kita bisa bersama tiga. Semanila Jaya. Kasih bersama Pertanyaan, apa respon kalau kalian kalah dan berikan satu kalimat bahwa kami layak untuk respon kami sendiri? Kalau kalah, kita akan bersikap santai karena kita juga santai orangnya, dan juga kita berlapang dada. Mungkin usaha mereka dalam kampanye lebih dari kita, dan kita ya terima-terima saja, kita santai pokoknya. Kalau dipilih berarti itu bonus, oke? Kalau dipilih itu bonus. Terus kalimat agar kami layak untuk dipilih cukup simpel. Kami berbeda, tapi kami juga satu. Satukan suara, satukan jiwa, dan satukan raga. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Izinkan saya jawab. Saya sangat kurang setuju dengan pernyataan bahwa perempuan dipandang sebelah mata. Dan saya setuju sekali bahwa perempuan itu cocok sekali menjadi seorang pemimpin. Dikarenakan apa? Coba kita pandang lebih luas lagi. Seperti contohnya, mantan presiden kita adalah Megawati Soekarno Putri. Dia adalah seorang perempuan, dia adalah presiden Indonesia. Dia juga merupakan seorang pemimpin. Mungkin ada tambahan? Apabila saya menjadi seorang laki-laki, apakah saya setuju dengan paham itu? Apabila saya menjadi seorang laki-laki, saya tetap tidak setuju. Saya kurang setuju apabila memandang perempuan sebelah mata, karena perempuan juga memiliki potensi dan dedikasi untuk menjadi seorang pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, jika kalian terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Lasem, solusi apa yang akan kalian terapkan untuk menghindari siswa semanila yang terkena paham radikalisme? Yang pertama, tentunya menanamkan rasa cinta tanah air, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan sosialisasi melalui program-program kerja kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari hadirin yang ada di sini masih belum paham apa itu paham radikalisme. Bisa lebih dijelaskan sejelas-jelasnya. Terima kasih. Menjawab menurut pemahaman saya. Paham radikalisme menurut saya adalah suatu paham atau teori yang bertujuan untuk memecah belahkan atau menyaingi ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, langsung saja pada inti pertanyaan, apa yang nantinya pertama kali akan kami lakukan jika menjadi ketua dan wakil ketua OSIS apabila terdapat siswa yang melakukan bullying. Yang pertama, bullying itu adalah suatu tindakan yang dimana itu sangat berdampak negatif pada siswa nantinya yang dibully. Dengan begitu,
Bisa saja dari orang tua siswa yang dibully melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Dengan begitu, yang membuli bisa saja nanti diproses pada pihak yang berwajib nantinya, yang bisa membuat masa depannya pun nanti akan tercoreng. Kenapa? Karena sudah ada kasus mengenai dia pernah membuli temannya, seperti itu. Seperti yang sudah ada juga di depan SMA kita, yaitu mengenai poster bullying. Poster bullying ini bisa menjadi salah satu cara agar di SMA Negeri 1 Lasem ini terhindar dari tindakan tersebut. Sehingga yang nantinya bisa kami lakukan adalah mengembangkan edukasi mengenai bullying itu sendiri melalui platform-platform seperti melalui media sosial OSIS dan lain sebagainya, atau nanti membuat yang namanya pamflet mengenai edukasi bullying tersebut. Terima kasih. Tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk paslon. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk kami akan memilih opsi gagal dalam melaksanakan program kerja. Alasannya karena kalau kita gagal kita bisa mengevaluasinya. Untuk tambahan, kita memilih gagal karena kita memilih gagal tapi tidak ada konflik di dalamnya. Itu karena kalau ada konflik walaupun itu sukses pasti kedepannya itu akan menjadi penyakit. Jadi untuk program kedepannya akan lebih sulit untuk dilaksanakan. Tapi kalau kita gagal kita bisa mengevaluasi tapi kerjasama tim itu masih kuat, ya program kedepannya bisa lancar gitu dengan evaluasi tadi. Dengan program kedepannya bisa lebih baik. Itu saja dari kami. Terima kasih. Hai pendekar, pendukung Deno dan Sekar, kami paslon nomor urut 1 dari Partai PAS. Saya Deno Aurna Chandra Pradipta dan rekan saya Sekar Aisyah Rika Dityas. Jangan lupa pilih dan dukung Partai PAS nomor urut 1. Ingin yang pas? Ya dipasin aja. Ingin Smanela maju? Pilih nomor 1. Kami dari pasangan nomor urut 2 dari Partai Surya. Dengan Surya menuju Smanela luar biasa. Kami dari paslon nomor urut 3 dengan Partai Tada Malu. Gunakan hak suara kalian pada saat hari pemilihan nanti dan jangan lupa dukung dan pilih nomor urut 3. Karena dengan 3 kita bisa dan dengan 3 Smanela jaya. Saya Akmal dan saya Indra untuk Smanela maju. Ayo, satukan suara, satukan jiwa, satukan raga, pilih nomor 4. Acara saya kembalikan kepada pembawa acaranya. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita laksanakan. Untuk menutup acara ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian acara debat pemilos periode 2021-2022 pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.